Selamat datang. Hari ini kita akan membahas satu pertanyaan yang rasanya udah menghantui kita selamanya. Apakah kita sendirian di alam semesta? Pertanyaan paling mendasar ya. Betul. Mungkin Anda mikir ini obrolan buat para ilmuwan di observatorium atau ya penulis fiksi ilmiah. Tapi sumber-sumber yang kita pegang hari ini nunjukin kalau perdebatan ini jauh lebih tua, lebih panas, dan jujur aja, jauh lebih aneh dari yang kita kira. Tepat sekali. Dan misi kita kali ini sebetulnya untuk melacak jejaknya. Bukan buat langsung menjawab pertanyaannya, tapi untuk paham perjalanannya. Gimana kita bisa beralih dari, katakanlah, perdebatan di kepala para filsuf. Murni pemikiran ya. Murni pemikiran menjadi era modern yang, ya, penuh gejolak ini. Di mana pencarian ilmiah yang serius jalan barengan sama obsesi budaya soal piring terbang. Sejarah ini benar-benar membentuk cara kita memandang langit malam hari ini. Oke, mari kita bedah ini. Perjalanan ini mulainya jauh sebelum ada teleskop apalagi roket. Kita harus mundur banget ke Yunani kuno, di mana debat ini ternyata udah sama panasnya kayak sekarang. Jadi ternyata orang-orang tuh udah adu argumen soal alien ribuan tahun lalu. Sumber kita nunjuk kedua kubu besar di Yunani kuno. Di satu sisi ada Aristoteles yang pada dasarnya bilang kita ini keajaiban tunggal, satu-satunya. Pandangan yang sangat egosentris ya kalau dipikir-pikir. Bumi itu spesial. Spesial banget, pusat segalanya. Tapi saya penasaran argumen tandingannya apa? Pasti ada dong filsuf yang lihat luasnya langit malam terus mikir, nggak mungkin cuma kita. Ada, dan argumen mereka itu menurut saya sangat elegan. Mereka itu kaum atomis, salah satunya Epicurus. Logikanya sederhana banget. Oke, Seluruh alam semesta, termasuk kita, ini kan terbuat dari partikel kecil yang disebut atom. Nah, kalau atom-atom ini jumlahnya nggak terbatas dan bisa membentuk dunia kita, lengkap dengan gunung, lautan, makhluk hidup, maka secara statistik, secara statistik mustahil proses yang sama nggak terjadi di tempat lain. Bagi mereka, nggak ada yang spesial dari atom di bumi. jadi ini bukan soal keajaiban, tapi soal probabilitas. Kalau bahannya ada di mana-mana, ya pasti ada dapur lain yang masak hidangan serupa di luar sana. Epicurus bahkan nulis sesuatu kayak, ada dunia tak terbatas di luar sana, beberapa mirip kita, beberapa enggak. Luar biasa modern pemikiran itu. Untuk ribuan tahun yang lalu ya. Sangat modern. Dan perdebatan ini, optimis versus pesimis, terus lanjut selama berabad-abad. Seringnya di bawah permukaan. Tapi kemudian di akhir tahun 1500-an, ada seseorang yang meneriakannya dengan sangat lantang sampai dia harus bayar mahal untuk itu. Namanya Giordano Bruno. Kisah Bruno ini benar-benar tragis. Dari sumber yang kita baca, dia bukan cuma filsuf, tapi juga biarawan kan. Dia ngambil idenya Kopernikus, Betul. bahwa matahari pusat tata surya, bukan bumi. Dan dia bawa itu ke level yang, ya, ekstrem. Tepat. Logikanya Bruno gini, kalau bumi bukan pusat segalanya, kalau bumi cuma planet biasa yang muterin matahari, lalu apa yang bikin matahari kita spesial? Masuk akal. Dia berteori kalau setiap bintang yang kita lihat di langit itu, ya matahari lain. Dan masing-masing matahari itu kemungkinan besar punya planet-planetnya sendiri. Dan kalau ada planet, kemungkinan ada kehidupan. Dia membayangkan alam semesta yang tak terbatas penuh dengan kehidupan. Dan ide ini, yang sekarang jadi dasar astrofisika modern, pada masanya dianggap sangat berbahaya. Pihak gereja ngelihatnya sebagai penolakan terhadap keunikan ciptaan Tuhan di bumi. Tentu saja. Nasib Bruno mengerikan. Dia ditangkap inkuisisi, dinyatakan sesat, dan pada tahun 1600 dibakar di tiang pancang di Roma. Dan disinilah poin kuncinya. Selama lebih dari 2000 tahun, ini semua cuma adu argumen, Cuma opini, sampai saling bakar. Cuma karena beda pendapat soal apa yang mungkin ada di luar sana. Sampai akhirnya, sesuatu berubah drastis di pertengahan abad ke-20. Teknologi akhirnya mulai ngejar imajinasi kita. Nah, di sini ceritanya jadi sangat-sangat menarik. Setelah Perang Dunia Kedua, seolah-olah ada dua jalur cerita yang beda soal alien muncul barengan, tapi jalan di rel yang terpisah. Yang pertama itu jalur budaya yang meledak di imajinasi publik, fenomena UFO. Titik nolnya itu 24 Juni 1947. Ada seorang pilot sipil, pengusaha terhormat, namanya Kenneth Arnold. Dia lagi terbang di dekat Gunung Rainier di Washington.
Tiba-tiba, dia lihat 9 objek berkilauan terbang dalam formasi. 9 ya? 9. Dan kecepatannya, menurut pengalaman dia sebagai pilot, itu mustahil buat pesawat manapun saat itu. Itu yang membentuk citra alien selama 75 tahun terakhir ternyata lahir dari salah kutip. Hah, iya? Bukan karena bendanya benar-benar kelihatan kayak piring. Ini mengubah segalanya. Rasanya kayak baru tahu kalau Coca-Cola awalnya warna hijau. Persis seperti itu. Itu salah satu salah dengar paling berpengaruh dalam sejarah media. Arnold nggak pernah bilang bentuknya kayak piring. Dia bilang gerakannya yang kayak piring kalau dilempar melintasi permukaan air. Oh, yang memantul-mantul itu ya? Betul, melompat-lompat dan melesat. Tapi seorang reporter salah paham, nulisnya piring terbang, dan sebuah koran di Chicago pasang itu di berita utama. Istilahnya itu begitu menarik, begitu visual, jadi langsung nyebar kayak api. Dan setelah itu, seolah-olah bendungan jebol. Laporan penampakan muncul di mana-mana. Sumber ini ngegambarin suasana waktu itu. Akhir perang, awal perang dingin, ketakutan sama teknologi rahasia Soviet, era atom. Langit tiba-tiba jadi tempat yang penuh kemungkinan dan ancaman baru. Kenneth Arnold itu kayak membuka kotak Pandora. Dan yang lebih penting, peristiwa Arnold ini menetapkan sebuah pola yang terus berulang sampai hari ini. Ada saksi mata yang kredibel laporin sesuatu yang aneh, terus para skeptis muncul dengan penjelasan biasa. Balon cuaca, ilusi optik. Sekelompok angsa, apapun itu, terus para pendukung ngebantah penjelasan itu. Dan debatnya lanjut terus tanpa ada kesimpulan yang memuaskan. Pola ini lahir di musim panas tahun 47. Dan cuma beberapa minggu setelah Arnold, terjadilah insiden paling legendaris dalam mitologi UFO. Roswell, New Mexico. Roswell? Seorang peternak nemuin ladangnya penuh puing-puing aneh. Pangkalan Udara Angkatan Darat setempat bikin pengumuman yang mengejutkan. Mereka ngeluarin siaran pers yang intinya bilang, kami telah menemukan piring terbang. Bisa dibayangin kekacauannya, tapi cuma 24 jam kemudian militer narik lagi pernyataan itu. Mereka ngadain konferensi pers, nunjukin beberapa puing yang kelihatan kayak sisa balon cuaca, dan bilang, maaf salah identifikasi. Dan yang luar biasa, ceritanya beneran mati selama 30 tahun. Nggak ada yang ngomongin itu. Diam begitu saja. Baru di akhir 1970-an, para peneliti UFO ngegali lagi dan ceritanya mulai, bermutasi. Tiba-tiba muncul saksi-saksi baru yang ngaku lihat mayat alien, ada cerita otopsi rahasia, dan narasi konspirasi pemerintah besar-besaran pun terbentuk. Nah, disinilah sumber ini ngasih aha moment yang sesungguhnya. Ternyata memang ada yang ditutup-tutupi di Roswell. Cerita balon cuaca itu memang bohong. Betul, tapi yang ditutupi itu bukan alien. Itu adalah proyek Mogul. Project Mogul? Apa itu? Sebuah program super rahasia militer AS. Mereka pakai rangkaian balon ketinggian tinggi yang dilengkapi mikrofon sensitif buat nyoba deteksi gelombang suara dari uji coba bom atom Soviet. Ini spionase perang dingin tingkat tinggi. Jadi puing-puingnya? Puing-puing yang ditemuin itu terbuat dari bahan-bahan yang nggak biasa waktu itu. Kayak foil reflektif radar dan kayu balsa, yang tentu aja bakal kelihatan asing buat seorang peternak. Jadi ini ironi yang luar biasa. Publik teriak konspirasi alien, dan pemerintah memang bohong. Tapi mereka bohong buat nutupin rahasia perang dingin, bukan makhluk luar angkasa. Sumber ini nunjukin gimana kekosongan informasi. Apapun penyebabnya. Hampir selalu diisi oleh cerita yang paling dramatis, bukan yang paling akurat. Tepat. Dan pola ini berulang. Ketidakpercayaan sama pemerintah yang lahir dari era Roswell inilah yang kemudian nyuburin teori konspirasi lainnya selama puluhan tahun. Ini bukan cuma soal alien, ini soal siapa yang kita percaya buat nyeritain kisah kita. Dan sementara publik terobsesi dengan cerita ini, sekelompok kecil ilmuwan di tempat yang sunyi mulai ngajuin pertanyaan yang sama sekali beda. Bukan apa yang jatuh dari langit, tapi apakah ada seseorang di luar sana yang mencoba ngobrol sama kita? Ini pergeseran besar ya. Dari ngelihat ke bawah ke puing-puing jadi, mendengarkan bisikan bintang-bintang. Disinilah jalur cerita kedua dimulai. Kelahiran pencarian ilmiah. Dan itu dimulai dari sebuah pertanyaan sederhana pas makan siang tahun 1950 di Los Alamos. Fisikawan peraih Nobel, Enrico Fermi, lagi makan siang sama rekan-rekannya dan mereka ngobrol santai soal laporan piring terbang. Tiba-tiba di tengah obrolan, Fermi nanya, di mana semua orang? Cuma 3 kata itu. Di mana semua orang? Iya, dan pertanyaan itu bikin seluruh ruangan hening. Logikanya yang sekarang kita kenal sebagai paradoks Fermi itu kuat banget.
Galaksi kita ini tua banget dan besar banget, dengan ratusan miliar bintang. Oke. Banyak dari bintang itu pasti punya planet kayak bumi. Kalau kehidupan bisa muncul di sini, pasti bisa muncul di tempat lain. Beberapa dari peradaban itu pasti udah ada jutaan tahun lebih dulu dari kita, dan harusnya udah nguasain perjalanan antar bintang. Jadi, secara statistik, langit harusnya penuh sama aktivitas mereka. Tapi yang kita lihat, Hening. Keheningan kosmik yang, ya, menakutkan. ini beneran teka-teki yang bikin merinding sih. Di satu sisi, logika bilang alam semesta harusnya penuh kehidupan. Di sisi lain, bukti nunjukin kita sendirian. Dan selama 1 dekade, pertanyaan itu cuma ngegantung di udara. Sampai seorang astronom muda dan pemberani bernama Frank Drake mutusin buat berhenti nanya dan mulai mendengarkan. Benar sekali. Tahun 1960, Drake ngelakuin sesuatu yang radikal. Dia berhasil dapat izin buat pakai teleskop radio raksasa di Green Bank, West Virginia, dan ngarahin itu ke 2 bintang mirip matahari terdekat. Tujuannya, dengerin sinyal radio buatan yang mungkin dikirim peradaban lain. Proyeknya dia kasih nama Proyek Ozma. Langkah pertama yang nyata ya. Peralihan dari filsafat ke fisika eksperimental. Dan setahun kemudian, 1961, Drake ngasih kita alat konseptual yang mungkin lebih penting lagi, persanaan Drake. Pas saya pertama kali lihat, kelihatannya rumit banget. Tapi sumber ini ngejelasinnya dengan sangat baik. Sebenarnya, persamaan Drake itu pada dasarnya peta jalan intelektual. Drake bilang, oke, lupain dulu jawaban akhirnya. Ayo kita identifikasi semua pertanyaan yang perlu kita jawab buat sampai ke sana. Dia mecah masalah besar jadi potongan-potongan kecil. Tepat. Dia maksa komunitas ilmiah buat mikir secara sistematis. Pertama, kita butuh bintang. Berapa banyak yang lahir tiap tahun? Oke, selanjutnya, kita butuh planet di sekitar bintang itu. Berapa persen kemungkinannya? Terus, berapa dari planet itu yang ada di zona layak huni? Dan seterusnya, sampai ke variabel yang paling spekulatif. Berapa lama sebuah peradaban teknologi bisa bertahan sebelum hancur? Jadi ini ngubah masalah dari sihir jadi matematika yang bisa dipecahin atau setidaknya bisa diteliti bagian per bagian. Ini ngasih agenda penelitian buat para astronom selama 60 tahun ke depan. Dan semua ini terjadi di tengah-tengah kegilaan piring terbang dan laporan konspirasi. 2 dunia yang benar-benar berbeda. Dan tentu saja ada dunia ketiga yang ngamatin kedua perkembangan ini dengan penuh minat dan mutusin buat ngubahnya jadi tontonan Hollywood. Nah, tentu saja, di tahun 50-an dan 60-an, Anda punya 2 dunia ini yang bertabrakan. Kegilaan UFO dan langkah-langkah awal sains. Hollywood ngelihatnya dan bilang, ini emas. Tepat. Era nuklir dan perlombaan antariksa itu nyiptain perpaduan aneh antara kecemasan yang mendalam sama rasa takjub yang luar biasa. Dan fiksi ilmiah di layar lebar nyerminin dualitas itu dengan sempurna. Di satu sisi ya, Anda punya film-film B-murahan dengan monster mata serangga dan piring terbang yang digantung pakai tali pancing. Tapi di sisi lain, ada juga film-film yang cerdas banget dan reflektif. Sumber ini nyorot The Day the Earth Stood Still dari tahun 1951. Di sini, aliennya bukan monster, tapi sosok bijaksana namanya Klaatu yang datang dengan pesan serius buat umat manusia. Pesannya jelas banget. Hentikan kekerasan dan perang nuklir kalian, atau kami akan memusnahkan kalian untuk melindungi alam semesta. Itu kan cerminan langsung dari ketakutan perang dingin kita. Lalu ada Invasion of the Body Snatchers, yang ngasih kita kiasan abadi soal alien sebagai penyusup yang bisa niru wujud manusia. Film ini sering dibaca sebagai metafora paranoia anti-komunis, musuh yang nggak kelihatan yang hidup di antara kita. Jadi alien di layar lebar seringkali bukan soal luar angkasa, tapi soal diri kita sendiri. Cermin bagi harapan dan ketakutan terbesar kita saat itu. Tepat. Tapi semua penggambaran ini, terutama yang murahan, punya efek samping yang nggak terduga buat para ilmuwan kayak Frank Drake kan. Oh ya, dampaknya besar banget dan sebagian besar negatif. Fiksi ilmiah itu ngelakuin 2 hal. Di satu sisi itu bikin publik sadar soal pertanyaan-pertanyaan besar yang coba dijawab sains. Film kayak 2001 A Space Odyssey bikin orang mikir mendalam soal tempat kita di kosmos. Tapi di sisi lain, semua film monster dan alien hijau kecil itu menciptakan apa yang disebut para ilmuwan sebagai faktor cekikikan atau giggle factor. saya ngerasain itu bahkan pas baca sumber-sumber ini. Anda baca soal astrofisika yang serius, terus di halaman berikutnya ada gambar alien abu-abu kecil dengan mata besar, dan otak Anda kayak korslet.
Susah buat nempatin keduanya dalam kategori mental yang sama. Tepat sekali. Bayangin jadi ilmuwan serius di tahun 70-an yang nyoba minta dana penelitian ke pemerintah. Anda ngejelasin soal persamaan Drake dan spektrum radio, dan yang ada di kepala politisi yang Anda ajak ngomong itu gambar dari film B yang mereka tonton akhir pekan lalu. Jadi diremehin, ya? Iya, faktor cekikikan ini bikin pencarian kehidupan cerdas di luar bumi atau SETI jadi topik yang hampir mustahil buat didanai secara serius. Selama puluhan tahun, para ilmuwan SETI harus berjuang keras cuma buat dianggap serius sama rekan-rekan mereka dan oleh pemerintah. Jadi, begitulah cara kita sampai di sini. Sebuah perjalanan luar biasa yang dimulai dari perdebatan filosofis di Agora Yunani, meledak jadi fenomena budaya global yang dipicu salah tutip jurnalistik dan paranoia Perang Dingin. Dan pada saat yang sama, secara diam-diam melahirkan langkah-langkah pertama yang berani menuju pencarian ilmiah yang nyata. Dan memahami sejarah ini penting banget kan? Karena ini membentuk lanskap tempat kita berdiri sekarang. Sangat penting. Kita ini generasi pertama dalam sejarah manusia yang punya alat buat beneran ngumpulin data. Teleskop radio yang super sensitif, teleskop luar angkasa yang bisa deteksi atmosfer planet lain, kita bisa beralih dari sekedar berpendapat jadi mencari bukti. Tapi kita juga bawa semua beban budaya ini, citra piring terbang, alien Hollywood, dan ketidakpercayaan sama pemerintah yang mendarah daging. Semua itu masih mewarnai cara kita mandang topik ini. Jadi apa yang harus kita pikirkan selanjutnya setelah nelusuri semua ini? Mungkin pertanyaan penutupnya ini. Selama ribuan tahun kita udah memproyeksikan harapan dan ketakutan kita sendiri ke kanvas kosong langit malam. Kita bayangin dewa, monster, penyelamat, dan penakluk. Sekarang pas kita akhirnya punya kapasitas buat beneran dengerin apa yang mungkin ada di luar sana, tantangan terbesarnya mungkin bukan di teknologinya. Tapi di diri kita sendiri. Tantangannya mungkin ada di dalam diri kita sendiri. Bisakah kita mendengarkan dengan pikiran terbuka dan mastiin kalau kita nggak cuma dengerin gema dari cerita dan ekspektasi yang udah kita punya?